Yang pertama kita masuk kepada identitas diri. Identitas diri, kalau teman-teman misalnya buka KBBI, identitas itu artinya kekhususan. Nah, identitas adalah kekhususan suatu individu atau eh, partikularitas suatu individu. Nah, sehingga antara satu individu dan individu lain bisa kita identifikasi. Akhirnya kata identifikasi pula. Artinya kita dapat mengenalinya karena ada kekhususan. Kalau dalam logika juga ada yang disebut sebagai sifat khusus. Tetapi itu sebenarnya tapi itu sebenarnya sifat khusus itu aksiden. Yang menjadi poin dari identitas adalah pembedanya atau diferensianya. Ini baru kita sebut sebagai substansi. Nah, menurut Fukuyama, ketika identitas atau kekhususan seorang individu tidak dihargai dalam hal ini, tidak dihargai martabatnya, ini karena kita bicara tuntutan atas martabat, maka bisa lahir politik kebencian seperti yang teman-teman lihat di subjudulnya. Saya ulang bahwa jika identitas atau kekhususan suatu individu tidak dihargai harkat dan martabatnya, maka bisa akan bereskalasi menjadi politik kebencian. Nah, yang terjadi sekarang, politik kebencian yang begitu jamak kita temui di seantero dunia, yang nanti akan kita eksplorasi, itu dikarenakan tiadanya atau kurangnya penghargaan terhadap harkat dan martabat seorang individu atau seorang identitas tertentu, dalam hal ini diri. Nah, misalnya kalau kita mau split ke dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama suku. Nah, kebencian atas suku itu disebabkan tiadanya penghargaan terhadap harkat dan martabat suku tertentu. Misalnya kalau kita melihat dalam konteks global, ada suku Uighur di Cina, ada suku Rohingya di Myanmar. Itu bisa menjadi perang atau bisa terjadi penindasan seperti itu karena tiadanya penghargaan atas harkat dan martabat. Sehingga lahirlah politik kebencian. Yang kedua, agama. Nah, agama juga sekarang menjadi simbol dari politik identitas. Contohnya berkembangnya Islamisme sebagai respon terhadap Islamofobia. Nah, buku yang menarik yang membahas tentang Islamisme yang sudah juga kita bahas di resensi adalah buku dari Bassam Tibi, seorang profesor di Jerman berkebangsaan Suriah. Nah, Islamisme itu memiliki 5 pilar. Salah satunya adalah menganggap bahwa syariat adalah sebuah hukum suci yang harus diikuti oleh semua umat manusia, khususnya Islam. Nah, pilar lainnya yang menarik untuk dieksplorasi di Bassam Tibi adalah yang mengatakan bahwa khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang legitimatif atau yang syar'i di dalam sistem pemerintahan Islam. Jadi itu salah satu pilar Islamisme. Islamisme bisa lahir misalnya di Suriah atau di Irak atau Taliban atau Ikhwanul Muslimin atau AKP di Turki, itu karena bukan hanya karena Islamofobia yang berkembang di Barat, tetapi juga karena konsekuensi dari, kalau bukan modernitas, westernitas. Nah, buku yang menarik yang membahas itu buku dari Al-Alawi, judulnya adalah Krisis Peradaban Islam. Itu kita, misalnya umat Muslim, sebagai umat Muslim itu merasa terpinggirkan, sehingga salah satu respon kita adalah melakukan perlawanan. Sayangnya perlawanan yang kita lakukan adalah perlawanan yang negatif, bukan perlawanan yang positif dalam artian bersaing dalam pentas global. Tetapi walaupun ada juga teori yang mendukung bahwa ternyata Islamisme itu juga backingan dari Amerika dan sebagainya. Tapi apapun itu, Islamisme atau Islamofobia itu adalah politik kebencian yang melanda global saat ini. Yang ketiga adalah ras. Ada politik kebencian di ras juga. Misalnya yang terjadi baru-baru ini atau bahkan masih terjadi di Amerika, yaitu kerusuhan rasial. Dikarenakan isu yang kemudian diusung yaitu Black Lives Matter, yang mana seorang Afro-Amerika itu dibunuh oleh polisi kulit putih sehingga viral videonya di mana-mana. Nah, nanti kita akan bahas juga buku terbaru dari Malcolm Gladwell yang berjudul Talking to the Stranger. Itu membahas juga tentang politik kebencian. Nah, berdasarkan ras. Nah, kita lanjut ke antar golongan. Nah, antar golongan itu kan ada banyak antar golongan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama mengenai pekerjaan. Nah, pekerjaan itu juga merupakan golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini yang sempat saya catat mengenai kasus-kasus politik kebencian berkenaan dengan pengangguran. Pengangguran kan dianggap sebelah mata.
sekarang ini. Misalnya yang paling keras kritikan dari Yuval Noah Harari menganggap pengangguran itu, atau siapa tadi, Bung Perdi, pengangguran itu sebagai masyarakat tak berguna atau kaum rebahan kalau dalam buku terbarunya Yuval Noah Harari yang berjudul Money. Kaum rebahan ini kita pandang sebelah mata. Jangan sampai politik identitas yang kita sematkan kepada mereka sebagai masyarakat tak berguna bisa bereskalasi pada konflik horizontal yang lebih besar. Nah, golongan yang lain yang juga mengidap politik kebencian adalah gender. Nah, gender juga ini misalnya kalau di Amerika sekarang lagi berkembang perlawanan terhadap sexual harassment atau pelecehan seksual di kantor-kantor atau di industri film misalnya, berawal dari cuitan seorang artis terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh sutradara atau produser di Hollywood. Maka lahirlah tagar atau perlawanan atau hashtag #MeToo. Nah, itu berawal dari cuitan yang berbunyi, jika Anda pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja dan bla bla bla, tulis #MeToo. Sehingga menjadi viral itu tagar #MeToo. Itu merupakan politik kebencian juga karena didasari oleh tidak adanya penghargaan terhadap martabat manusia, dalam hal ini perempuan. Ya kalau LGBT tidak usah kita bahas ya. Sebagai manusia oke, kita hargai mereka sebagai manusia, tapi sikapnya itu debatable. Kita bisa diskusi lagi mengenai itu kalau LGBT. Sorry kalau di sini ada yang pendukung LGBT atau bahkan praktisi LGBT. Nah, selanjutnya mengenai usia. Nah, mengenai usia juga ada yang terpinggirkan. Misalnya dalam konteks Jepang, kalangan yang pensiun itu sekarang sudah menjadi masyarakat yang mayoritas. Sehingga perbincangan atau problematika sekarang di Jepang adalah perbincangan mengenai usia demografi produktif atau penduduk produktif yang sangat kurang. Sehingga solusi otomatisasi dalam hal ini robot itu tidak mampu untuk menutupi permasalahan pensiun, meningkatnya jumlah penduduk lansia di Jepang. Nah, kalau dalam konteks Indonesia kita beruntung karena ada bonus demografi yang mana 2:1 usia produktif dibandingkan usia non produktif, dalam hal ini lansia dan balita. Nah, lah sendiri bagaimana susahnya berkhidmat kepada orang tua yang sudah lansia. Belum lagi mengenai kecenderungan psikologinya gimana, bagaimana lagi permintaan ekonominya bagaimana. Itu juga bisa berpotensi melahirkan politik identitas berbasis usia. Nah, selanjutnya berbasis ekonomi. Nah, berbasis ekonomi ini misalnya kelas miskin, kelas menengah, kelas kaya. Kelas menengah kan ini selalu menjadi apa ya? Kalau dalam bahasa para ekonom, mereka ini berada pada middle income trap atau jebakan kelas menengah, jebakan pendapatan kelas menengah. Mengapa? Karena kelas menengah ini menurut Robert Kiyosaki adalah kelas yang selalu menanggung pajak negara yang paling besar. Karena kelas atas atau kelas kaya itu selalu mendapatkan keringanan pajak karena kemampuannya untuk membuka lapangan usaha, atau investor ini membuka lapangan usaha sehingga dia dalam tanda kutip disukai oleh pemerintah. Di sisi yang lain, kelas yang miskin ini adalah kelas yang harus ditanggung melalui social safety net atau melalui BLT kalau dalam bahasa Indonesianya. Sehingga ketika orang kaya menghindari pajak, orang miskin diberikan bantuan, yang menanggung semuanya adalah kelas menengah. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya politik identitas atau politik berdasarkan kebencian. Nah, kalau teman-teman juga mau merujuk lebih spesifik, silakan baca headspin-nya Sharon George. Itu juga sudah pernah kita podcastkan di Spotify. Silakan lihat di Spotify-nya Resensi. Kita berbicara tentang politik kebencian yang mana selalu merekayasa ketersinggungan. Nah, dan yang terakhir adalah mengenai pendidikan. Nah, kita lihat pendidikan juga sekarang menjadi salah satu motif dari politik identitas atau politik kebencian. Yang mana kita melihat ada disparitas antara sekolah swasta misalnya dengan sekolah negeri, atau misalnya sistem zonasi di Indonesia, atau misalnya dengan contohnya sekarang yang paling mutakhir ya sekolah online ini gitu. Bagaimana lembaga pendidikan tetap mengharuskan kita belajar melalui online dengan SPP yang sama dengan kuliah normal gitu. Ini kan not make sense gitu, karena masa sama, belum pilih kalau kita harus membeli paket data, belum bayar wifi dan sebagainya dengan kualitas pengajaran yang bisa kita dapatkan secara gratis di tempat-tempat lain.
Nah, adanya kuliah online ini membuat kita berpikir ulang, misalnya di lembaga lembaga kampus ya atau lembaga sekolah, berpikir ulang, perlukah kita betul-betul uh, belajar di lembaga pendidikan konvensional atau ada sesuatu yang harus memang kita disrupsi. Nah, misalnya kalau teman-teman baca bukunya Farid Sakariat, tadi saya baca blognya salah satu senior berbicara tentang uh, post American War atau dunia setelah Amerika. Dunia setelah Amerika itu dibayangkan terjadi 20 atau 30 tahun yang ke depan. Dan tentunya Farid Zakaria memprediksi Cina sebagai sebagai penguasa selanjutnya. Tetapi dengan adanya pandemi corona ini, dunia pasca Amerika itu dimungkinkan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, apalagi dengan eskalasi perang dunia ketiga yang sudah semakin dekat antara Amerika dan Cina. Pertanyaannya, Indonesia di mana? Indonesia tidak ke Cina, tidak ke Amerika gitu, tidak, atau dia ke Cina, dia juga ke Amerika. Kita ini ya kurang jelas gitu. Padahal kalau tadi pagi kami berdiskusi dengan teman-teman Garbi di diskusi Zoom, saya berbicara mengenai pentingnya Indonesia memiliki keberpihakan. Keberpihakan dalam arti kalau dalam bahasa politiknya, kalau apakah mau main dua kaki di Amerika dan di Cina, atau di Amerika toh atau di Cina toh, itu terserah gitu. Yang jelasnya kita harus punya keberpihakan. Kenapa mesti takut? Soekarno sudah pernah melakukan keberpihakan. Dia keluar dari PBB membuat PBB tandingan. Atau jangan jauh-jauh dari Soekarno. Selain itu kan Soekarno. Dia bisa membuat Asia Afrika. Dia membuat gerakan non-blok. Hatta membuat politik bebas aktif. Jangan jauh-jauh deh. Kita ke yang terdekat 1 dekade belakangan. Ada Ibu Menkes Siti Fadilah. Yang sekarang ditangkap. Gara-gara ya katanya dia dikriminalisasi. Mereka berani melawan elit global, dalam hal ini WHO dan PBB atau IMF, itu dikarenakan kesadarannya atau keberpihakannya terhadap bangsa. Nah, silakan teman-teman nonton video-video dari Bosman untuk berbicara tentang keberpihakan terhadap bangsa ini, bahwa sekaranglah saatnya anak muda mengambil peran. Bahwa orang-orang tua atau sistem yang lama itu tidak bekerja gitu. Sampai kapan kita harus mau menyadari bahwa sistem lama itu tidak bekerja. Nah, di terakhir, Francis Fukuyama juga berbicara tentang pentingnya identitas nasional. Karena ketika identitas individu tidak dihargai harkat dan martabatnya, bereskalasi ke dalam politik kebencian, saatnya kita mengembangkan identitas nasional. Di dalam halaman 149, Fukuyama menjelaskan tentang 6 fungsi dari identitas nasional. Yang pertama, mengenai keamanan diri. Nah, sebenarnya kalau saya melihat ini, ya tidak ada bedanya dengan gagasan Soekarno sekitar hampir 1 abad yang lalu. Baik itu di dalam Pancasila maupun di dalam tujuan bernegara di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Misalnya ini yang pertama, keamanan diri. Ini kan ya sama aja dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Tujuannya yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, salah satu fungsi dari identitas nasional kata Fukuyama adalah kualitas pemerintahan. Ini kan berbicara tentang bagaimana pemerintahan membentuk tata pemerintahan yang baik. Gitu. Ini ada di alinea keempat juga. Nah, yang ketiga fungsi identitas nasional adalah pembangunan ekonomi. Di alinea keempat itu dijelaskan juga, yaitu memajukan kesejahteraan umum atau keadilan sosial lah di Pancasila. Itu di alinea keempat juga ada di Undang-Undang Dasar kita. Yang keempat adalah kepercayaan yang luas. Identitas nasional ini fungsinya yang keempat adalah kepercayaan yang luas. Nah, ini berkaitan tentunya, kepercayaan berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kalau kita percaya pada satu konsepsi ketuhanan yang Maha Esa, kita akan mempercayai satu sama lain sebagai makhluk Tuhan. Dan yang kelima, fungsi dari internasional adalah adanya social safety net atau jaring pengaman sosial. Ini selalu dikumandangkan Jokowi akhir-akhir ini mengenai bantuan di COVID ini. Gitu. Nah, ini juga sudah dijelaskan dalam keadilan sosial di Pancasila. Dan yang terakhir, fungsi dari internasional adalah demokrasi deliberatif yang juga sudah dijelaskan sekitar hampir 1 abad lalu oleh Soekarno di sila keempat Pancasila. Nah, sehingga fungsi identitas nasional ini bukan barang baru, seperti sudah dijelaskan, kita saja ini yang selalu melupakan atau mengabaikan, atau dalam bahasanya Resenter Ferdi, menginjak-injak Pancasila. Jadi, kalau ada pertanyaan mengenai masih relevan ke Pancasila, bahwa Pancasila bukan hanya membuat kita akan berbudaya kalau kita mengamalkannya, tetapi Pancasila juga membuat kita berpahala, seperti di dalam buku saya, baik itu di reideologisasi maupun di masa depan Pancasila, saya bilang bahwa nilai-nilai Pancasila sudah sangat relevan dengan